Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua karena telah dapat hadir dalam rangka memenuhi undangan saya secara pribadi untuk berbagi hal yang positif terkait diseminasi penyebaran, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas. Saya Asari Bima Wicaksono, CBGP Angkatan 9 dari SDN Rejo Dedi 04 Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Ya, jadi seperti biasa kita sudah tahu, mungkin Bapak Ibu Guru sudah tahu program Guru Penggerak itu memang bukan berisi guru-guru hebat, bukan. Tapi guru-guru yang mau belajar, di mana kita bisa saling belajar bersama, tentunya berkolaborasi dalam rangka mewujudkan sekolah yang memiliki budaya positif. Kemudian, budaya positif apa sih? Tadi kan saya sempat di awal bertanya ya Mbak ya, kepada Bapak Ibu Guru, kepada Mbak-Mbak mahasiswa, bahwasanya budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ini budaya positif. Nah, salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif. Jadi ada budaya positif, ada disiplin positif. Sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif. Itu untuk pengertian budaya positif. Nah, konsepnya di situ nanti ada perubahan paradigma pembelajaran, kemudian ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, yang tadi sempat saya ngomong, ada yang namanya posisi kontrol guru. Kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini pedagogik semua. Jadi, ilmu bagaimana kita sebagai seorang guru atau pendidik, ketika terhadap permasalahan di kelas atau di sekolah, itu bagaimana kita dapat memposisikan diri atau mengambil suatu kesimpulan atau langkah ketika kita menemui suatu permasalahan. Nah, jelas pembelajaran dengan paradigma baru. Kamu tahu ya, generasi kamu dulu, apakah pembelajaran itu pernah berdengar profil pelajar Pancasila zaman kita semua dulu sekolah? Kan enggak ya? Nah, ini adalah suatu model pembelajaran dengan paradigma baru, di mana jelas kita sering mendengar bahwasanya pembelajaran abad ke-21 itu selalu berpihak kepada murid. Ya, sering dengar ya? Berpihak kepada murid lah. Ini adalah 6 elemen profil pelajar Pancasila. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinaan global, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, mandiri. Itu profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh oleh pemerintah saat ini, yang ingin dicapai melalui program Merdeka Belajar. Kemudian, nah, disiplin. Sering sekali kita ngomong disiplin. Nah, disiplin positif kemudian. Nah, ini sebelum kita masuk ke pengertian, ada pendekatan teori kontrol. Ketika kita menerapkan suatu disiplin, kita sebagai guru, otomatis kita harus dapat mengontrol. Ya, mengontrol murid-murid kita, bagaimana kita bisa memberikan suatu pemahaman kepada murid-murid kita. Lah, ini salah satunya ini. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Apakah kita bisa mengontrol apa yang dilakukan oleh orang lain? Kan tidak. Nah, tetapi kita bisa mengontrol diri kita. Contohnya, saya nggak bisa memaksa Pak Dedi untuk tidak sarapan.
Tapi saya bisa memaksa diri saya untuk jangan sarapan dulu. Kan seperti itu. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Jelas ya? Kita mempunyai perilaku itu pastilah akan memiliki tujuan. Nah, kemudian model berpikir menang-menang. Maksudnya di sini win-win solution. Kalau Pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, itu ya. Model berpikirnya win-win solution. Biasanya kan kita egois nih. Biasanya laki-laki kan egois, cenderung memikirkan diri sendiri. Kesenggol sedikit, nangis. Itu laki-laki biasanya begitu. Ya, laki-laki biasanya. Kemudian, yang keempat, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Konsensus itu sama dengan kolaborasi. Kamu kalau berenam atau berlima, kalau ini kira-kira membuat ini sendiri bisa apa enggak? Kan enggak bisa. Kita harus butuh kolaborasi dan kekompakan dalam hal menciptakan sesuatu yang baru. Yang ada di ruangan ini kan jelas ada, ini tempelan-tempelan kan sudah mulai ada perubahan. Itu kan kalian berkolaborasi dalam hal ini. Kemudian realitas kebutuhan orang berbeda. Tahu ya realitas kebutuhan orang yang berbeda. Jadi saya di kelas adalah seorang guru yang galak. Misal ini ya. Galak, selalu memarahi, selalu menghukum. Berbeda dengan Bu Dewi atau dengan Pak Hendra yang lembah lembut. Nah itu sama saja. Anak itu kan punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kemarin kita tahu ya di kelas 5 ada Irawan yang hanya di perkalian gak bisa nangis, ngamuk, banting-banting. Nah itu kan ternyata yang dibutuhkan oleh Irawan itu apa? Nanti akan di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, kemudian apa itu disiplin? Jelas. Disiplin itu berasal dari kata disiplina atau disipel, yang artinya belajar atau pengikut. Ya, disiplin berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin dapat membuat seseorang menggali potensinya kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan sesuatu yang bermakna. Menurut Ki Hajar Dewantoro, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya, kan kalau merdeka bebas. Kita sebagai seorang guru sekarang untuk membuat modul ajar itu kan bebas, nggak harus saya guru kelas 5 dengan Pak Dedi sama-sama guru kelas 5, modul ajarnya belum tentu sama. Nah, kalau belum tentu sama, apakah saya ngasal membuat modul ajar? Kan tidak. Ada patokannya. Nah, kita harus disiplin. Dalam artian disiplin. Disiplin itu bukan berarti hanya ke sekolah tepat waktu. Tapi disiplin ilmu juga, iya. Ada ilmunya, ada teorinya. Itu maksudnya di situ. Belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Yaitu menjadi seorang yang kita inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kemudian di sini disiplin positif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki kebajikan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ya, maksudnya bagaimana? Kita semua jadi guru itu kepengen punya anak, tujuannya menciptakan anak yang pintar atau menciptakan anak yang mempunyai karakter? Kalau sekarang kan punya karakter ya. Indonesia itu dewasa ini kita bisa sama-sama merenung. Kita itu nggak kekurangan orang-orang pintar sebetulnya. Kita itu sekarang kekurangan orang-orang yang jujur. Banyak orang-orang pintar. Saya punya teman banyak sekali yang pintar. Tapi biasanya orang yang pintar itu cenderung individualis. Ketika dia mempunyai sesuatu nilai yang berbeda dengan orang lain, dia tidak mau membaginya. Ya, biasanya seperti itu. Kita harus menciptakan karakter anak-anak yang punya integritas, kemudian dapat berkolaborasi dan sebagainya. Itu salah satu kunci. Makanya di
salah satu elemen profil pelajar Pancasila itu ada yang namanya gotong royong. Kalau gotong royong butuh kolaborasi apa tidak? Jelas butuh. Seperti itu. Nah, di sini ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nanti akan saya jelaskan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Jadi disiplin itu ada disiplin negatif apa enggak? Ada, Mbak. Ada yang tahu disiplin negatif itu apa? Kalau kamu tidak mengerjakan, besok saya kasih hukuman. Akhirnya Dewi mengerjakan. Tapi hasil pengerjaannya itu bukan suatu disiplin positif, bukan. Itu dia mengerjakan sesuatu karena ada punishment, karena ada reward. Tahu reward ya? Jadi ketika kita menyuruh seseorang, misal Pak Hendra, tolong saya diajarin ini, awas naik enggak. Ada bahasa seperti itu, ada pengancaman, ada hukuman ketika dia tidak melakukan sesuatu. Itu disiplin negatif. Jadi disiplin positif itu anak-anak melakukan sesuatu itu tanpa adanya tekanan, tanpa adanya stimulus, tanpa adanya iming-iming yang kita berikan kepada mereka. Itu namanya disiplin positif. Itu naik sekolah kita, nanti mbak-mbak jadi guru, muridnya udah bisa kayak gitu. Indah sekali bukan? Tanpa harus kita pelototin, tanpa harus kita takut-takuti, mereka sudah mau melakukan disiplin. Itu mimpinya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Tadi kan sempat dijelaskan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang memiliki tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Biasanya nilai kebajikan universal, nilai kebaikannya kebajikan ya. Universal itu yang umum. Mencuri itu sesuatu yang baik apa tidak? Tidak ya? Taunya tidak dari mana? Karena memang mencuri tidak sesuai dengan ajaran agama. Di ajaran agama manapun memang tidak bahwa mencuri itu adalah tindakan yang tidak baik. Nah, kalau menabung baik apa enggak? Baik semua ya. Nah, ini salah satu contoh yang namanya kebajikan universal. Suatu nilai kebaikan yang sifatnya universal, semua orang menyetujui. Ya, itu kebajikan universal. Berdoa sebelum bekerja, belajar, itu kan sesuatu yang baik. Pasti semua orang melakukan sesuatu yang baik. Korupsi, nepotisme mungkin masih dalam tanda kutip, masih ada perdebatan. Ya, tapi korupsi, mengambil hak orang lain itu sesuatu yang baik apa tidak? Jelas tidak. Nah, itu berarti nilai-nilai kebajikan universal kita sama ya. Kalau menabung itu berarti sesuatu yang baik. Tapi kalau korupsi itu bukan yang baik. Itu contoh yang dimaksud kebajikan universal. Karena nanti kebajikan universal ini akan kita terapkan di keyakinan kelas atau peraturan kelas. Nanti ke depannya. Ini kan awalan, teorinya dulu ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia jelas ya, bertahan hidup. Ya. Ketika kita bisa sudah bertahan hidup, apa yang akan kita cari sebagai seorang manusia? Ya, misal saya contoh, saya bekerja udah cukup lah, makan, buat minum, dah cukup. Tapi ketika kita tercukupi sesuatu, tapi ketika saya tidak punya pasangan, saya tidak punya istri, saya tidak punya anak, ke depan sampai tua loh ya. Tapi kita punya uang, kira-kira cukup apa enggak? Lengkap apa enggak? Belum lengkap. Makanya nomor 2 itu kasih sayang. Manusia itu kan biasanya nggak ada puasnya ya. Setelah dia bisa bertahan hidup atau punya sesuatu, kemudian dia butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima. Mbak-mbak kampus mengajar butuh rasa diterima tidak ketika kesini? Butuh ya, nah, itu kan jelas. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Ya, ketika sudah punya kasih sayang, lah kita kepengen punya rasa penguasaan. Contoh, kita harus ketika kita punya pasangan,
Anda kepengen nggak menguasai pasangan Anda? Dalam tanda kutip, mengatur. Misal saya punya istri saya kalau nggak mau diatur, ya saya nggak mau kan. Lah itu kan salah satu contoh penguasaan. Sebaliknya mbak-mbak, bu guru, kalau punya pacar, punya suami kan kepengennya punya suami yang bisa diatur, nggak mau semaunya sendiri gitu loh. Itu penguasaan. Kedua yang keempat itu kebebasan. Tahu ya kebebasan lah. Lah yang terakhir ini tersier biasanya. Kayak kebutuhan itu kan ada primer, sekunder, tersier. Kesenangan. Biasanya ibu-ibu kan bosan, bunak di imah baik. Kerja, pulang kerja, ini kepengen jalan-jalan. Nah itu salah satu contoh tersier. Kesenangan. Kemudian, nah ini teori motivasi hukuman penghargaan restitusi yang saya tadi ngomong ketika kita menghukum ya. Teori motivasi perilaku manusia. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Tadi yang saya cerita ya. Seseorang atau anak itu melakukan sesuatu itu dia ada dua. Motivasi eksternal kah atau motivasi internal? Contoh seperti tadi. Misal si sulung apa? Kemarin lah, si Irawan. Irawan itu kemarin disuruh perkalian sama pak bu gurunya. Ya. Tapi dia tidak punya motivasi, padahal dia sudah ada motivasi eksternal disuruh gurunya ya. Nggak bisa nanti ditanya. Dia tetap nggak bisa karena dia ternyata apa? Motivasi internalnya dia juga nggak ada. Akhirnya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Nggak bisa. Langkahnya adalah dia marah, memisahkan diri dari kelompok. Itu kan suatu rasa minoritas karena dia tidak bisa itu. Itu sangat manusiawi, tetapi tergantung kadarnya. Kita sebagai seorang guru harus tahu. Nah, apa yang akan saya dapatkan jika melakukannya? Biasanya kan ini imbalan. Kalau ini punishment ya, ini punishment nih, motivasi eksternal, punishment. Kalau kamu tidak bisa mengerjakan, kamu nanti hormat bendera, atau kamu nanti membersihkan WC, atau nanti nyapu kelas. Ini hukuman. Lah kalau ini imbalan, reward. Biasanya, apakah reward ini biasa kita lakukan? Biasa. Ini salah satu langkah konkret yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru. Karena menunggu, kalau kita menunggu motivasi internal dari Irawan berat. Contoh studi kasusnya. Ya. Biasanya yang kita lakukan reward. Nanti kalau kamu bisa menjawab, nilainya bagus. Biasanya kan begitu. Disayang bu guru. Nanti kalau kamu juara, dibelikan es krim. Nah, itu kan reward. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah motivasi internal. Nah, ini mimpi. Termasuk mimpi saya. Enak banget itu kalau punya siswa, kita ngomong, kita beritahu, dia sudah termotivasi sendiri. Nah, motivasi internal. Nah, apakah ini bisa terwujud? Ya bisa saja kalau kita bisa saling kolaborasi. Nah, ini saya akan menjadi, nah ini apa yang akan saya dapatkan jika melakukannya? Nah, itu kan untuk mendekat orang lain, reward ini kan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan, saya akan menghargai diri sendiri. Jadi pikiran mereka ketika saya melakukan seperti ini adalah karena keinginan saya pengen bisa, kan seperti itu. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini tadi. Disiplin negatif. Ya. Hukuman, ya kan? Kita memberi suatu permasalahan, dihukum. Fabia, kamu besok kalau nggak berangkat sama Pak Azhari, kamu nilainya tak kasih C. Ya. Tak kasih C nih, karena apa? Nggak berangkat. Nah, terus kamu harus datang. Mengharuskan dengan minta tolong sama apa enggak? Enggak ya, gitu loh. Mengharuskan. Biasanya ketika hukuman itu jelas murid terasa tersakiti. Muridnya takut kalau gurunya galak. Tidak nyaman jelas ya, memaksa. Ya sama sekarang, saya nggak tahu. Mungkin ini juga salah satu disiplin negatif. Saya memaksa mbak-mbak untuk datang di sini gitu loh. Karena diseminasi saya, semoga ini memang
mbak-mbak panjenengan semua di sini karena memang kita kepengen sharing sama belajar mengenai apa itu budaya disiplin positif. Ini kalau hukuman ini yang menyebabkan kalau kita menerapkan teori hukuman, kita kan masih menghukum. Saya rasa yakin saya lah. Generasi saya, generasinya Pak Gendra, Pak Dedi, apalagi Bu Dewi termasuk yang masih muda, terkadang kita tanpa sadar itu menerapkan hukuman. Tanpa sadar ya, walaupun kita menghukum itu bukan berarti mencubit, memukul gitu ya. Membuat anak suruh kamu kalau nggak bisa mengerjakan, membersihkan kelas, itu salah satu contoh hukuman. Nah juga ini penghargaan. Penghargaan itu juga tidak efektif jelas. Jadi kalau orang yang biasanya, mohon maaf, dia melakukan segala sesuatu karena kepengen dipuji biasanya. Reward itu nggak berupa uang aja, pujian juga reward. Kepengen dipuji. Jadi ketika sudah tidak ada pujian dia nggak mau. Terus merusak hubungan, ini jelas merusak hubungan. Anak-anak yang nggak pernah ngacung dengan yang ngacung kalau gurunya kita di kelas, kamu aja, kan kita kadang-kadang tanpa sadar memperlihatkan kita kedekatan dengan 1, 2, atau 3 orang anak. Makanya dulu tuh zaman saya juga masih ada yang namanya anak kesayangan Bu Dewi, anak kesayangannya Pak Kasari, anak kesayangannya Pak Hendra. Biasanya kan ada kayak gitu kalau anak sekolah. Nah ini sebenarnya dari penghargaan yang akhirnya menimbulkan sifat iri. Secara tidak langsung kita juga seperti itu. Lah ya iya. Budian orang mungkin diseneni arep izin kayak ngapa gitu. Karena apa? Perak karo Pak Takum, Pak Kasari iya, nggak bakal dimarahi. Wong karo Pak Takum perak. Nah, itu kan sebenarnya reward. Akhirnya menumbuhkan sifat iri gitu loh. Mungkin reward yang diberikan oleh kepala sekolah karena saya sebagai orang guru banyak juga membantu, akhirnya kan reward. Jadinya mentoleransi dia melakukan segala sesuatu yang tidak sama antara si A dan si B. Kita juga sebagai seorang guru kan kadang kayak gitu kan. Ya masa kita mau menyamakan anak yang malas dengan yang rajin, kita samakan ketika melakukan satu kesalahan. Seharusnya secara teori harusnya kita sama, harusnya. Tapi terkadang kita juga manusia ya, punya perasaan, akhirnya wah ini mah biasanya nggak nurut, ini nurut, ya udah kamu ini aja. Biasanya kan seperti itu. Itu sebenarnya nggak boleh. Secara teori konsep budaya positif. Mematikan kreativitas jelas. Karena apa? Kreativitas itu tumbuh karena butuh pujian. Kayak mbak-mbaknya kan saya nggak nyuruh kayak gini, tapi kepengen karena punya program. Nggak harus dinilai. Lah ini sebenarnya karena mbak-mbak sudah ini, lah ini yang diharapkan oleh anak. Diharapkan oleh pemerintah dalam hal ini ketika kita harus mempelajari suatu budaya positif. Yang seperti ini yang dilakukan itu tanpa stimulus. Apakah ada stimulus dari Pak Kasari selaku guru pamong? Apakah ada stimulus dari kepala sekolah? Kan nggak ada kamu. Kamu melakukan dengan niat sendiri toh. Karena ingin menciptakan suatu perubahan. Nah, itu salah satu contoh budaya positif yang sudah kalian tunjukkan di sekolah ini. Nah, kemudian menghukum dengan sistem ranking. Makanya sekarang nggak ada ranking. Ya, tidak ada ranking. Kecuali kita buat sendiri karena wali murid suka nanya. Tapi biasanya ranking ini tidak pernah disampaikan ke anak. Karena dengan ranking itu anak cenderung ketika anak yang memang secara kemampuan dia lebih fokus otak kanannya, kan kalau otak kiri itu ya, otak kanan tuh ke yang teknis. Itu minder dia. Wah, saya mah nilainya jelek, tapi dia olahraganya sebenarnya bagus, luar biasa. Tapi karena akademiknya jelek, karena di ranking, dia akhirnya minder. Nah, sekarang tidak ada kan sistem ranking. Karena pemerintah sudah tahu kalau sistem ranking itu merupakan suatu konsep disiplin yang akibatkan identitasnya gagal. Merampas hak menghargai dirinya. Maksudnya apa merampas hak menghargai dirinya? Contoh, ketika kalian selalu berangkat sekolah gasik, penilaian rekan-rekan sejawat atau orang lain bagaimana? Kan kamu orang disiplin, rajin dan sebagainya. Lah ini posisi-posisi ini secara derajat manusia atau derajat siswa kan tinggi toh.
berbeda jelas. Kita juga merasakan saya berangkat gasik terus. Ketika saya melakukan ngomong sesuatu, pasti orang lain mendengarkan. Kan seperti itu. Misal saya ngomong tentang pramuka contoh, atau tentang ini sekarang budaya positif, tapi saya belum pernah mempelajarinya, saya belum pernah mempraktekannya ke kalian membagikan. Kan akhirnya apa? Kosong ya. Wong saya belum pernah ngelakoni, kok saya ngomongin gitu loh. Nah kita sebagai guru harus bisa mengajak anak itu seperti itu. Dia bisa menghargai dirinya sendiri tentang apa yang sudah dia lakukan. Nah nanti akan terkolerasi di slide selanjutnya. Nah di konsep disiplin itu ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Konsekuensi itu apa? Sering dengar ya, konsekuensi logisnya ketika kalian tidak berangkat sekolah atau kalian melanggar peraturan sekolah mesti dapat hukuman. Kan biasanya begitu konsekuensi. Tapi sebetulnya konsekuensi itu pungutan jangka pendek atau hukuman dalam jangka pendek. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, berarti kamu nanti tugasnya dikerjakan waktu jam istirahat. Atau ketika kamu datang terlambat, akhirnya kamu kan tidak boleh masuk kelas. Nah nanti karena kamu tidak masuk kelas, pelajaran jam 7:30 sampai jam 9, kamu tugasnya dikerjakan waktu jam istirahat. Akhirnya jam istirahatnya itu diambil karena dia terlambat gitu loh. Itu namanya konsekuensi. Bedanya dengan hukuman lah. Nah, kalau restitusi itu adalah suatu solusi. Solusi yang disampaikan oleh si pelanggar. Jadi murid bertanggung. Misalnya kan kita murid melanggar ya. Konteksnya kita murid melanggar peraturan atau melanggar suatu keyakinan kelas. Nah, contoh Bu Dewi hari ini datang terlambat. Ya konsekuensinya apa? Restitusinya apa? Kan meminta maaf kalau dia murid kan meminta maaf ke guru, maaf Pak, datang terlambat. Ketika diberikan suatu hukuman, oh ya udah Pak, siap. Nah ini restitusi ini biasanya berasal dari murid. Ya. Kalau misal berantem, ya, misal saya dengan Pak Hendra berantem. Dari perkelahian saya dengan Pak Hendra kancingnya lepas. Salah satu contoh restitusi itu saya ngomong ke guru, atau mungkin gurunya Pak Dedi. Saya ngomong ke Pak Dedi. Pak Dedi, saya karena sudah melakukan suatu pelanggaran atau sudah memukul Hendra yang mengakibatkan bajunya Hendra lepas, kancingnya, saya siap memperbaikinya. Itu salah satu restitusi. Ya, jadi restitusi. Pengertiannya luas ini restitusi. Nah, ini ada kata-kata teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Jadi solusinya itu bukan dari kita, dari dia. Jadi biasanya kan kayak gitu kita ya. Kalau kamu nggak bisa perkalian kemarin, kamu akhirnya dimarahi sama guru. Iya Pak. Terus kalau kamu dimarahi, kira-kira kalau kamu harus gimana? Ya saya harus belajar lagi Pak. Nah itu salah satu contoh restitusi yang dilakukan oleh anak. Ya, solusi ketika dia melakukan suatu kesalahan, perbaikannya apa? Nah, perbaikan yang disampaikan oleh anak, itu namanya restitusi. Kalau guru kan nasihat, kamu harus ngaji, biar nanti tuanya dapat istrinya cantik. Itu kan nasihat dari kita, bukan dari pemikiran dia. Nah, ini konsep disiplin, pendekatan restitusi. Nah, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Nah, di sini pengertian restitusi ada ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya kan? Prosesnya. Karena dia merasa salah, akhirnya dia memperbaiki kesalahan. Kalau biasanya kalau perempuan kan kalau laki-laki ya yang pada senang pacaran misalnya, laki-lakinya bohong. Kamu kemana sekarang? Saya lagi tidur. Padahal ternyata kamu lihat dia lagi jalan sama perempuan yang lain. Kamu marah. Untuk memperbaiki kesalahan mereka, biasanya kan mereka mendekati gitu ya, merayu itu sebetulnya salah satu contoh restitusi yang dilakukan oleh seorang laki-laki karena melakukan suatu kesalahan. Merayu, contoh restitusi itu merayu yang itu restitusi yang gambaran gampangnya ya. Kalau murid itu tadi terlambat, dia meminta maaf dan siap mengerjakan tugas,
di jam istirahat. Itu salah satu restitusi mengurut gosen. Kemudian ciri-ciri restitusi. Ya. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, biasanya kan merayu juga, ya saya tidak akan mengulangi ini buat pengalaman, enggak lagi-lagi, kan biasanya begitu. Restitusi untuk memperbaiki hubungan, jelas. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian restitusi fokus pada solusi. Nah, ini biasanya yang paling penting di sini. Solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Makanya saya sering ngomong, Bu Dewi mungkin sering dengar. Terkadang kita itu sibuk berbicara, meributkan, mempermasalahkan masalahnya. Kita sibuk berdebat, membicarakan masalahnya tanpa berpikir solusinya atau langkah tindak lanjutnya. Biasanya kita ributnya salah-salahan. Wow, dunyong sing salah Dewi. Ya bukan saya, ya Pak Hendra gitu. Tapi kita ribut di situ biasanya. Kalau kamu biasanya dalam satu kelompok, mesti kamu pernah ada ribut-ribut. Ribut-ributnya salah-salahan biasanya. Ini Pak Bio nggak berangkat sih, ini nggak berangkat gara-gara gitu. Jadi harusnya kita sudah berpikir ketika ada suatu permasalahan, solusinya apa gitu loh. Juga anak juga seperti itu. Jadi kita langkah agar anak ini tidak melakukan kesalahan, solusinya apa gitu loh. Kita kan perlu pendekatan ya. Kalau ada anak-anak yang lagi marah kayak gitu, kira-kira kita dengan marah lagi bener apa enggak? Kan enggak toh, harus lembut, harus akan-akan kita berpihak pada mereka. Untuk anak SD loh ya. Kita korek mereka itu inginnya apa, maunya apa. Biasanya kayak gitu, dirayu lah. Biasanya merayu-merayu itu bu guru yang paling pintar. Ya. Nah, kemudian, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, ini contohnya, siswa tidak mengerjakan PR. Contoh. Kalau hukuman jelas, guru menghukum siswa untuk menghormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Kan jelas. Hei, kayak gitu kan. Kita langsung, kan takut begitu kan? Kamu dibilangin, gitu loh. Terkadang kita juga sering kayak gitu, marah. Nah, ini contoh hukuman ketika tidak mengerjakan. Tapi kalau konsekuensi, ya kan? Guru memberikan konsekuensi karena kamu nggak mengerjakan PR-nya tolong dikerjakan. Kalau yang lain istirahat, kamu kerjakan. Atau yang sudah mengerjakan silahkan istirahat. Yang belum mengerjakan di kelas. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Nah, kalau restitusi, kita nanyanya begini, Dewi, kenapa kamu nggak mengerjakan PR? Lupa Pak. Kenapa lupa? Ya lupa Pak. Kalau kayak gitu betul apa enggak? Enggak Pak. Peraturan kelas kita apa? PR harus dikerjakan Pak. Terus kira-kira kalau begitu kamu bagaimana? Ya udah Pak, saya akan mengerjakan sekarang. Nah, itu bedanya konsekuensi. Kalau konsekuensi udah jelas, kita yang menyuruh lo ya. Tapi kalau restitusi, anaknya yang mau itu loh. Bedanya di situ ya. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Saya yakin kita tidak semua tahu. Saya juga baru tahu juga sih. Dari setelah saya mengikuti guru penggerak, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Hukum jelas tahu ya. Pembuat rasa bersalah itu contohnya apa? Nanti akan saya jelaskan di sini. Ini ada 5. Biasanya saya yakin panjenengan semua kalau untuk secara teori juga pernah jelas pernah berlaku sebagai penghukum pernah, pembuat rasa bersalah pernah, teman pernah. Kan seperti itu. Nah, ini contoh, ya kan? Ini contoh penerapan posisi kontrol penghukum ketika kasusnya siswa membuang sampah sembarangan. Ini kok sampah di sini sih? Tahu kan aturan kelasnya, aturan sekolah nggak boleh ada sampah ya, buang tempat sampah.
Itu penghukum kita, penghukum. Nah, kalau pembuat rasa bersalah kan biasanya, gimana sih Wi? Kok ada sampah di kelas? Apa nggak malu sama bu guru, atau apa nggak kasihan sama bu guru harus bersihin terus? Nah, itu pembuat rasa bersalah anak. Ya. Nah, kalau teman kan kita duduk samping dirangkul. Nih, itu ada apa? Sampah, Pak. Boleh nggak ada sampah di situ? Enggak. Ambil sana. Itu teman dan pembuat rasa bersalah biasanya ini hampir berdekatan ya. Nah, kalau pemantau, ya seperti tadi restitusi. Dra, kenapa ada sampah di kelas? Nggak tahu Pak, bukan saya. Tahu kan aturannya? Ya, saya nggak mau tahu siapa yang buang. Tolong, aturan kelasnya kan tidak boleh ada sampah, tolong dibuang. Itu namanya pemantau. Tapi kalau manajer, ditanya. Manajer itu yang lengkap ini, seharusnya kita jadi guru itu jadi manajer. Jadi bisa menjadi penghukum, bisa menjadi pembuat rasa bersalah, bisa menjadi teman, dan bisa menjadi pemantau. Contoh konkretnya, ya, membuang sampah misal. Dewi tahu nggak boleh buang sampah di kelas, tahu Pak? Kalau tahu, kenapa masih ada di situ? Iya Pak. Itu yang buang sampah siapa? Hendra Pak. Ya sudah. Karena kalian tahu ini aturan sekolahnya begini, kamu harus bisa kelas ini sebelum pelajaran bersihkan. Ya sudah, Bapak keluar dulu, ini bersihkan. Itu manajer. Ya. Ini harapannya kita sebagai guru itu memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita nggak menghukum anak, tetapi mengkaitkan dengan peraturan atau keyakinan kelas. Kita kan sekolah punya peraturan sekolah ya. Sepatunya putih dan sebagainya. Itu manajer. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Nah, bedanya. Kan keyakinan kelas dengan peraturan beda apa enggak sih? Ternyata ada bedanya. Sama. Mengapa kita kalau pakai motor harus pakai helm? Karena kita tahu kalau pakai motor nggak pakai helm di jalan raya, kita kecelakaan, kepala kita jelas yang kena langsung. Kan seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M ya ketika pandemi Covid? Ini peraturan ini. Kita kan nggak tahu kenapa sih kita waktu Covid harus pakai masker, kenapa harus jaga jarak, kenapa ini? Padahal kan kita nggak tahu penyakitnya. Nah, inilah perbedaan keyakinan dan aturan. Kalau keyakinan kita yakin kalau pakai motor pakai helm, karena apa? Kalau kita ke ini aja, kenapa sih kita kalau ke sekolah harus pakai sepatu? Ya karena apa? Mengantisipasi ada paku, ada apa di jalan kan? Kenapa kita harus bepergian harus pakai sendal? Karena untuk melindungi kaki, yaitu keyakinan. Beda dengan peraturan. Nah, ini penerapannya, ya kan? Ini penerapannya, ini contoh penerapannya. Nah, selalu berusaha untuk memahami persoalan terlebih dahulu dan tidak gegabah menghubung anak jika melakukan kesalahan. Nah, tidak gegabah. Kita harus paham dulu, kita nggak ngerti. Contoh, kemarin saya tiba-tiba dapat laporan. Irawan nangis. Ini studi kasusnya ya kemarin ya. Irawan nangis. Kan saya nggak serta-merta ketika Irawan nangis saya tanya, suruh perkalian apakah yang salah bu gurunya atau yang salah Irawan, kan nggak ditanya dulu, kita lihat dulu anaknya. Oh ternyata setelah ditelajari memang anaknya gitu loh. Anaknya, bukan kesalahan kita guru. Sebagai bu guru kelas 5 itu sebagai gurunya ya sudah melakukan suatu hal yang memang sebagaimana mestinya, dikasih tugas, ketika nggak berikan tugas juga dikasih pengetahuan, yang lain juga sudah ini, juga kalian tidak memberikan hukuman. Jadi sudah tidak ada, oh ini berarti anaknya yang memang tidak mempunyai motivasi. Nah, kita alangkah baiknya gitu. Ketika kita ada permasalahan, kita pahami dulu duduk permasalahannya apa. Nah, kemudian mencari tahu penyebab dan kebutuhan. Biasanya, contoh, Irawan kemarin kayak gitu, kok sampai nangis? Itu kira-kira dia punya kebutuhan apa? Kebutuhan
Apa kira-kira? Kebebasan. Dia kepengen bebas, nggak mau suruh ngapalin, pengennya main terus. Dia punya kebutuhan. Kita harus tahu, ini anak ini ada lagi selain Irawan. Ada yang namanya Kuswita. Kamu nggak tahu Kuswita? Kelas 6. Itu ternyata anak itu ternyata memiliki kebebasan, memiliki ingin rasa ingin dicintai, ingin kebebasan, tidak mau terikat segala sesuatu. Itu kita harus tahu. Kalau anak melakukan suatu hal ini kenapa gitu loh. Nah itu. Kan ada alasannya, misal kamu tiba-tiba marah. Kan mesti ada alasannya toh. Ya kita harus cari tahu dulu alasan anak itu marah. Kan seperti itu. Nah, keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak bersemangat untuk melakukan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Sekarang saya tanya, kenapa anak sekolah dasar atau guru itu harus pakai sepatu pantofel warnanya hitam? Kita pernah nggak berpikir ke sana? Kenapa waktu kamu zaman sekolah, kalau di negeri lo ya, sekolah-sekolah negeri, itu pakainya sepatunya suruh hitam. Kira-kira kenapa itu? Nggak tahu ya, karena itu peraturan, bukan keyakinan. Kan akhirnya kita menerka-nerka. Karena warna hitam itu warnanya kalem. Karena warna hitam itu warnanya, kenapa nggak warna merah, nggak warna putih? Kan kita berandai-andai toh. Kenapa seragam sekolah SD merah putih? Kenapa nggak merah putihnya SMA aja? Ya karena memang sudah dari dulu itu aturan ya, berbeda dengan keyakinan. Keyakinan kelas zaman dulu, untuk SMA lo ya, zaman dulu tuh nggak ada peraturan siswa pembelajaran menggunakan handphone. Nggak ada dulu tuh. Tapi karena beda zaman, akhirnya di beberapa sekolah ujian menggunakan HP. Itu di Cimanggu juga sudah ada itu. Di SMK Mobile ujian pakainya HP, bawanya HP. Dulu kan nggak boleh bawa handphone peraturannya. Kalau sekarang boleh, karena itu keyakinan, kembali lagi. Keyakinan ini lebih cair, lebih fluid. Ya, karena aturannya ada maknanya. Contoh, di sekolah tidak boleh, di kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan. Maksudnya apa? Kan kita kasih tahu ke anak gitu kan. Maksudnya agar kelasnya bersih, nggak kotor, kamu nggak nyapu setiap hari. Itu kan keyakinan, ada maknanya ya. Tapi naik sepatu hitam ada maknanya nggak? Nggak tahu kita kan. Nah, itu karena peraturan, beda dengan keyakinan. Nah, ini bagaimana pembentukan keyakinan, jelas. Lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal. Dibuat dalam bentuk positif. Sedikit aja, biar mudah diingat. Ini keyakinan kelas ya. Sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan, semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Maksudnya nanti kalau mbak-mbaknya punya mengajar, terus misal saya Pak Hendra di kelas 4 itu punya keyakinan kelas. Keyakinan kelas 5 itu anak-anak boleh minum di kelas, boleh makan di kelas, tetapi membuang sampah pada tempatnya. Itu kan keyakinan kelas 5. Apakah keyakinan kelas itu berlaku di kelas 6 atau kelas 4? Kan belum tentu. Karena itu nilai-nilai yang diyakini atau disepakati oleh anak-anak kelas 5. Nah, itu seperti itu namanya keyakinan kelas. Balik lagi sih. Nah, ini salah satu contoh membuat keyakinan kelas ya. Jelas ya. Nah, kemudian ini keyakinan kelas 5 contohnya, jadi peraturan-peraturan saja. Nah, ini yang terakhir nih, segitiga restitusi. Tadi restitusi tahu ya? Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas yang paling bawah.
Kemudian menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Contoh konkret segitiga restitusi. Yang terkini, misal kemarin. Itu misal Irawan kemarin ribut sama Apip kelas 4. Ya. Irawan ngamuk-ngamuk di kelas, banting meja. Yang pertama kita lakukan sebagai guru apa? Yang menstabilkan identitas itu apa? Kita tanya, kenapa kamu marah? Kan dia menjawab, Apip ngeledek Pak. Oh, ngeledek ya. Jadi kita seakan-akan memahami apa yang dia lakukan. Pak Guru paham, kamu boleh marah kalau kayak gitu. Tapi apakah benar kalau marahnya kamu membanting meja sama kursi gitu? Nah, terus keyakinan yang kedua itu kan menstabilkan identitas. Yang keduanya kan validasi tindakan yang salah. Kita memberitahukan apakah dengan kamu membanting kursi itu adalah tindakan yang baik. Kan dia akan menjawab pastinya ya. Enggak, Pak. Nah, kalau tidak kenapa kamu membanting? Saya marah, Pak. Nah, akhirnya kita yang terakhir menanyakan keyakinan kan. Kalau kayak gitu kan nggak boleh toh membanting kursi atau menjadi kelas. Iya Pak, kalau begitu besok kalau lagi marah lagi kamu nggak boleh kayak gitu kan, begitu. Jadi menstabilkan identitas, kita tanya dulu nih. Kalau yang tadi tuh ketika ada permasalahan, kita sebagai seorang guru itu kan ada tuh anak yang provokator, ada SD juga sudah ada anak yang pintar provokator. Irawan ini salah satu anak-anak yang sudah dideteksi dari dulu itu. Ya Pak Hendra ya begitu ya. Dulu dari kelas 3 ini sudah dideteksi. Gitu loh. Ini pinter, anak ini provokator gitu loh. Biasanya provokator kan, Pak atau Bu itu nakal ini. Padahal sebenarnya enggak dia. Darel, kelas 6 tuh ada. Dia yang memulai ledek-ledekan, ketika diledek dia marah, dia laporannya ke orang tua. Ini kan kita harus bisa memetakan. Nah, bagaimana cara mendekatinya? Kita menanyakan menstabilkan identitas dulu. Nggak apa-apa Rel, kamu marah. Namanya manusia kan marah juga. Nggak serta-merta biasanya hari ini saya ngeledekin Bu Dewi diam aja, besok mungkin di rumah lagi kusut apa-apa saya ledekin, sebaliknya Bu Dewi marah. Itu kan umum. Marah itu kan manusiawi. Kemudian validasi tindakan sang salah. Kita tanya alasannya apa. Kalau memang seperti itu apakah salah gitu loh. Itu validasi tindakan. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Biasanya anak-anak tuh tahu loh. Anak-anak tuh tahu loh. Irawan kemarin saya tanya, kamu kayak gitu nggak bisa perkalian, kira-kira bagaimana? Ya salah sih Pak gitu. Lah kalau kamu salah harusnya bagaimana? Kan kita begitu mengarahkan aja anak. Kita sebagai caranya mengarahkan anak saja gitu loh. Ya harus, ya udah belajar lagi aja. Jangan takut dengan Bapak Ibu guru, karena ibu-ibu guru itu kepengen kamu bisa. Biasanya anak seperti itu. Dia sudah tahu dia melakukan suatu kesalahan, dia pasti sudah tahu. Ini salah satu contoh. Kemarin tindakan restitusi yang saya lakukan kepada Kaila. Ya, malu saya ini kalau malu nanti ya. Nah ini refleksi dan tindak lanjut. Ya jelas anak lebih antusias kalau buat keyakinan. Karena apa? Aturan. Dulu waktu saya yang sekarang kelas 6, itu dulu ada aturan loh. Dalam satu hari Pak Asyari harus ada jam kosong. Kalau yang kelas 6 sekarang ada aturan kayak gitu, dikasih tugas Pak. Mereka meminta kayak gitu. Ya, apakah dilakukan oleh kita? Ya enggak juga gitu. Tapi ada, itu kan keyakinan kelas, kan kita diskusi dengan anak, maunya anak apa, maunya kita apa, kan seperti itu. Itu salah satu contoh keyakinan. Nah, anak memiliki kesadaran diri untuk bertanggung jika tindakan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Karena mereka yang buat, biasanya mereka takut melanggar. Kelas 6 kemarin disampaikan Pak Dedi, dia sudah punya aturan kelas. Kalau pakai sepatu ke kelas, bayar 2.000. Itu bukan kita yang meminta, mereka yang punya aturan sendiri. Itu namanya keyakinan kelas. Kemudian, anak yang tidak masuk dalam curah pendapat tidak dapat menyalurkan gagasannya. Nah, ini resikonya ketika
keyakinan kelas ini siswanya nggak hadir semua. Biasanya kan punya pendapat semua. Contoh tuh kayak si Rifki Maulana itu senangannya olahraga, pengennya Pak setiap hari ada olahraganya. Kan nggak bisa begitu ya. Itu contoh. Nah, kemudian untuk tindak lanjut, kita harus mengevaluasi keyakinan kelas secara berkala dan mereviewnya jika ada yang tidak sesuai. Ya contoh itu tadi. Setiap minggu harus ada jam kosong, itu kan tidak sesuai dengan aturan gitu kan. Nah, itu seperti itu untuk review dan tindak lanjut. Nah, ternyata udah sejaman lebih ya Pak Hendra ya. Nah, ini saya dapat dari siapa ya kemarin ya? Ini bisa nggak kita kayak gini? Ini refleksi kita loh. Jadilah pendidik yang mencintai murid agar murid selalu merasa tenang dalam menuntutnya. Berarti selama ini apa ya siswa kalau ke sekolah itu nggak tenang? Terus kita refleksi apakah ketika siswa masuk diam itu karena memang mereka ingin bisa atau karena takut? Kan seperti itu. Kita kan nggak tahu toh. Ini refleksi kita bersama. Berbuat saya juga iya. Jadilah pendidik yang mencintai. Ini berat banget ini kalimat pendidik ya. Saya nggak mau biasanya dikatakan pendidik, saya nggak mau. Saya maunya apa? Guru juga nggak mau, pengajar. Saya kepannya pengajar muda dulu. Dulu itu waktu seumuran kalian saya nggak mau dipanggil guru. Guru pendidik itu kan berat banget ya. Pedagogiknya harus tahu, teori-teori anak sudah harus tahu. Nah, itu sesuatu yang berat. Ya. Nah, biasa slogan terakhir kalau guru penggerak itu apa? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Intrinsik, ekstrinsik. Tergerakkan dari dalam diri kita, mencoba mengajak orang lain. Nah, ini saya berusaha bergerak. Ini saya pada posisi bergerak. Jadi tergerak saya sudah ikut guru penggerak, kemudian bergerak ini saya mulai bergerak nih. Dari apa yang saya dapatkan saya sampaikan. Nah, menggerakkan ini nanti, apakah saya bisa pada tahap menggerakkan? Seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Mohon maaf jika penjelasannya kurang lengkap karena memang saya juga sedang masih dalam tahap belajar. Kepada rekan-rekan semoga apa yang kita sampaikan hari ini sedikit demi sedikit bisa kita coba praktekkan kepada peserta didik kita apabila memang kita menemui permasalahan yang identik dengan beberapa permasalahan yang sudah kita bahas tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Aduh.
Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat. Gimana semangat paginya biasanya? Pagi, pagi, pagi. Yes, gitu ya. Ulangi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Nah, ya. Hari ini itu kan kita pelajarannya terkait apa? P5 ya. P5. Nah, P5 kali ini seperti yang Pak Azhari sampaikan kemarin, kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Tahu apa keyakinan kelas? Ada yang tahu? Ya, keyakinan kelas itu segala sesuatu yang akan aturan yang kalian terapkan di kelas. Ya, tapi aturan itu kalian yang buat. Ini ada yang nggak masuk ya? Rinada apa ya? Ya, Rinada nggak masuk, nggak apa-apa. Ini nanti Pak Azhari membagikan ini. Ini nanti ditulis namanya. Kamu tulis apa saja yang harus dicatat. Contoh, Azhari Bimas Wicaksono, keyakinan kelas saya tidak boleh datang terlambat. Kemudian harus melaksanakan piket ya. Ini kamu dituliskan namanya ya. Jadi misal di sini nanti Fikrinja, tulis keyakinan kelasnya apa yang harus kamu tulis. Buang tempah pada tempatnya. Intinya sesuatu yang baik yang harus kamu lakukan. Nanti ditempel di sana ya, biar kamu ingat. Paham? Ada yang tahu ya, tahu semua ya? Ya, seperti apa misal istirahat, waktu jam istirahat, boleh makan di kelas, tetapi buang sampah seperti itu ya, tahu ya? Ini saya bagikan. Tulis. Ya, tulis namanya nggak apa-apa, satu lembar aja. Satu lembar itu kan ada yang 2 lembar, ada yang 3 lembar, nggak apa-apa. Ditulis keyakinan kelasnya kamu apa, misal Rifki Nur apa di bawah tulisnya ya. Ya, keyakinan kelasnya apa. Nah ya, ini lihat tempelan yang sudah diberikan oleh Rifki loh ya. Ini kebalik Ki, aduh nempelnya gimana. Ininya yang di atas yang ada lemnya ya. Ya udah awis, kebalik nggak apa-apa. Dah. Ya, Chandra sudah ada. Ya, Rifki kok Chandra. Ada Rifki itu buang sampah pada tong sampah, nggak boleh buang sampah di kolong meja. Bagus ya. Kemudian selanjutnya siapa? Sini. Ayo maju. Nggak apa-apa. Wah, ini melaksanakan piket kelas. Bagus. Ya, selanjutnya. Ayo sini nak. Maju. Ini dari Afika. Jika sedang ulangan tidak boleh mencontek. Bagus. Sirwan. Kawan. Nah, tidak boleh buang sampah sembarangan. Bagus. Sini Rafa. Wah, Rafa banyak nih. Boleh makan di kelas. Buang sampah pada tempatnya. Tidak boleh mencontek ya. Pikirin ja. Tidak boleh pakai sepatu di kelas, betul. Rifki Maulana, sini. Ya nggak apa-apa. Pas istirahat boleh makan di kelas, nggak apa-apa, bener, nggak ada yang salah. Memangnya ulangan. Adit, udah belum Adit? Udah ya. Sini Neng. Afaf sama itu sini. Udah ya, di itu dulu udah.